Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 264. Di kantor yang terletak di Jin Dimension, Liang Chengpeng memandang Dong Suebing. Bagaimana situasinya sekarang? Jawab Dong Suebing. Kami telah menangkap sekitar 30 orang yang terlibat, dan kami menanyai mereka secara terpisah untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Kata Hui Guo dengan ekspresi marah. Ini hanya penggerebekan perjudian. Apakah Anda perlu menangkap begitu banyak orang? Kamu membuat keributan besar hanya karena masalah kecil. Dong Suebing menatap Hui Guo. Ketua Hu, jika hanya terkait dengan perjudian, itu akan menjadi keributan besar. Tapi Anda harus tahu tentang laporan yang diajukan oleh penduduk desa. Kasino Jin Dimension terkait dengan beberapa kasus kematian dan pemerkosaan. Di masa lalu, kami tidak punya bukti. Sekarang, kami memiliki bukti bahwa Jin Dimension mengoperasikan kasino ilegal. Tentu saja, kita harus menyelidiki semua laporan ini secara menyeluruh. Jika kasus-kasus tersebut dianggap sebagai masalah kecil, lalu apa yang termasuk kasus-kasus serius? Apa aku membuat keributan besar? Selain beberapa orang, para pemimpin keamanan publik lainnya hanya mendengar tentang penggerebekan perjudian. Mereka tidak tahu detailnya, dan Qin Yong adalah salah satunya. Dia bertanya, Ketua Dong, bagaimana perkembangan kasus ini? Sudahkah Anda memulihkan alat perjudian dan berapa banyak uang perjudian yang disita? Jawab Dong Suebing, 3,5 juta. Zhao Jingsong menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya berubah. Hu Xilian dan Qin Yong tercengang. Begitu banyak uang yang disita. Jin Dimension selalu berhati-hati, dan Kepala Liang telah mencari di sini 2 kali tanpa hasil. Bagaimana Kepala Dong mendapatkan bukti-bukti ini? Kenapa Kepala Dong bisa menyelesaikan kasus apapun? Liang Chengpeng sedang dalam suasana hati yang baik, tapi dia tetap tenang. Izinkan saya memberitahu Anda semua detailnya. Sore harinya, Kepala Dong dan seorang petugas memasuki rumah Jin Di untuk mengumpulkan bukti. Chief Dong telah menempatkan dirinya dalam bahaya dengan memasuki kasino dan memenangkan 3,5 juta uang tunai di sana. Pada saat yang sama, dia menemukan lokasi di mana kasino menyembunyikan alat perjudiannya. Ini adalah bukti penting dalam kasus ini. Memenangkan 3,5 juta. Uang judi dimenangkan oleh Kepala Dong melalui perjudian. Qin Yong dan Hu Xilian saling memandang. Pikiran pertama yang terlintas di benak mereka adalah Dong Suebing terlalu mampu. Selain dia, siapa yang bisa memenangkan begitu banyak uang melalui perjudian? Ini hampir mustahil, tapi Kepala Dong berhasil melakukannya. Bagaimana dia bisa memenangkan begitu banyak uang? Hui Guo tahu bahwa kasino memiliki keamanan yang ketat, dan bahkan jika polisi melakukan pemeriksaan mendadak, mereka tidak akan menemukan uang tersebut. Ketika dia mendengar Dong Suebing telah menyita uang perjudian, dia tidak mempercayainya. Namun setelah mendengar dari Liang Chengpeng, dia akhirnya mengerti bagaimana Dong Suebing mendapatkan uang judi. Ini terlalu tercela. Sebagai pemimpin keamanan publik, bagaimana Anda bisa berpartisipasi dalam perjudian? Ketua Dong, ini adalah jebakan. Menurut hukum, bukti yang diperoleh melalui metode ini tidak dapat digunakan di pengadilan. Dong Suebing mencibir. Apa definisi jebakan? Yaitu ketika seorang penegak hukum mengiming-imingi seseorang yang tidak berniat melanggar hukum untuk melakukan kejahatan. Saat saya memasuki Jin Dimension, mereka sudah melakukan aktivitas ilegal. Saya hanya mencegah staf Jin Dimension menghilangkan bukti. Bagaimana ini bisa dianggap jebakan? Hui Guo menjawab dengan dingin. Kami adalah penegak hukum, dan kami tidak boleh berjudi. Omong kosong. Dong Suebing tidak takut berdebat. Apakah kamu memberitahuku bahwa tidak ada kasino di Jin Dimension, dan kita harus membebaskan semua orang? Hui Guo menatap Dong Suebing. Kapan saya bilang saya ingin melepaskannya? Saya hanya ingin mengingatkan Anda tentang bagaimana Anda harus bertindak. Dong Suebing memandang Hui Guo. Baik itu kucing hitam atau kucing putih, itu kucing yang baik asalkan bisa menangkap tikus. Kasus luar biasa ini memerlukan tindakan ekstrim. Jika saya tidak menggunakan metode ini, saya tidak akan memiliki kendali atas uang perjudian Jin Dimension. Kami tidak akan menemukan 1 sen pun di kasino,
dan siapa yang akan membantu penduduk desa menyampaikan keluhan mereka? Kapan kita bisa menyelesaikan kasus ini? Hui Guo sangat marah. Anda cukup. Liang Chengpeng menggedor meja. Kepala Dong telah melakukan pekerjaan dengan baik. Satu kalimat dari kepala Liang mengakhiri pertengkaran, dan Hui Guo hanya bisa mengepalkan tinjunya tanpa suara. Liang Chengpeng mengumumkan, Ketua Dong, Andalah yang mendapatkan buktinya, Anda akan terus menindaklanjuti kasus ini. Anda akan memimpin tim investigasi dan mengumpulkan informasi tentang semua kasus yang terkait dengan Jin Dimension. Jawab Dong Suebing, terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya akan menyelesaikan misi ini. Liang Chengpeng mengangguk, Xiao Dong berbeda dari yang lain. Ketika orang lain mengambil alih suatu kasus, mereka akan memikirkan alasan jika terjadi kegagalan dalam menyelesaikan kasus tersebut terlebih dahulu. Tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka akan menyelesaikannya. Tapi jawaban kepala Dong selalu sama. Saya akan menyelesaikan misi ini. Ini menunjukkan rasa percaya dirinya dan senang mendengarnya. Hasil, semua tugas yang diberikan kepadanya telah selesai. Apa namanya ini? Kemampuan. Setelah meninggalkan ruangan, pemimpin lainnya meninggalkan Jin Dimension, kecuali Hu Xilian dan Qin Yong. Qin Yong menghampiri Dong Suebing sambil tersenyum. Ketua Dong, saya masih berpikir untuk bermain mahjong bersama Anda selama liburan hari buruh. Untungnya Anda pergi ke Beijing. Hahaha, aku tidak akan berani bermain mahjong denganmu di masa depan. Dong Suebing tertawa. Saya beruntung hari ini. Hu Xilian bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu mainkan di kasino? Roulette sepertinya tidak ada hubungannya dengan keterampilan atau teknik. Qin Yong berhenti selama beberapa detik dan bertanya dengan lembut. Apakah ada teknik untuk menang? Dong Suebing tertawa. Itu hanya beberapa trik kecil. Qin Yong menunjuk ke arah Dong Suebing. Kamu selalu rendah hati. Saya mendengar Anda adalah seorang penembak jitu. Mari kita berlatih bersama suatu hari nanti. Haha, di sampingnya, Hui Guo sedang berbicara di telepon dengan Qian Fei. Hui Guo menahan amarahnya dan berkata, Kepala Liang membiarkan Dong Suebing menangani kasus ini. Saya tidak bisa ikut campur. Qian Fei bertanya, apa yang mereka temukan? Mereka menemukan 3,5 juta uang judi dan alat perjudian. Kasus kematiannya masih dalam penyelidikan, namun belum memiliki bukti apapun. Hui Guo berhenti sejenak dan berkata, sebaiknya kamu bersembunyi sekarang. Saya tahu kepala Liang ingin menyelesaikan kasus ini. Mereka mungkin menemukan beberapa bukti yang memberatkanmu. Qian Fei mendengus. Jangan khawatir, bibir laki-laki saya terkatup rapat, dan mereka tidak akan menemukan apapun. Qian Fei mempercayai anak buahnya dan tahu mereka tidak akan pernah mengkhianatinya. Anak buahnya khawatir tentang keselamatan anggota keluarganya. Bahkan tanpa Jin Dimension, satu kata dari Qian Fei dapat membuat anggota keluarganya menghilang. Tapi segalanya tidak berjalan sesuai harapan Qian Fei. Ketua Tim Feng, apa yang kamu temukan? Dong Suebing menghampiri Wakil Ketua Tim Feng. Wakil Ketua Tim Feng mengerutkan kening. Kami telah menanyai semuanya, dan tidak ada yang mengungkapkan apapun. Mereka bahkan menyangkal adanya kasino, apalagi kasus kematian. Bibir orang-orang ini rapat. Saya pikir mereka telah menerima instruksi untuk tidak mengungkapkan apapun kepada polisi oleh seseorang. Dong Suebing mengusap bagian tengah alisnya. Apalagi yang kami temukan di Jin Dimension? Wakil Ketua Tim Feng menjawab. Di lantai 2, kami menemukan sekelompok PSK. Kebanyakan dari mereka adalah penduduk lokal di Kabupaten Yantai, dan 2 di antaranya mengaku dipaksa menjadi pelacur oleh orang-orang Jin Dimension untuk membayar hutang suami mereka. Dong Suebing mengangguk. Ada cukup bukti untuk tuduhan perjudian dan prostitusi. Meskipun orang-orang ini tidak mengatakan apapun, mereka tetap akan dikenakan biaya. Namun tuntutannya terlalu ringan. Dong Suebing ingin menyelesaikan kasus kematian tersebut, dan dia mungkin menemukan petunjuk yang menghubungkan Qian Fei, Hui Guo, dan yang lainnya dengan kasus tersebut. Saya akan menginterogasi mereka. Dong Suebing memutuskan untuk menginterogasi tersangka yang ditangkap secara pribadi. Siapa yang ingin kamu tanyakan? Masan. Orang ini dekat dengan Qian Fei dan seharusnya mengetahui banyak hal. Oke, saya akan mengaturnya. Oh, setelah aku masuk kamar, jangan biarkan siapapun menggangguku. Apapun yang terjadi, jangan memasuki ruangan.
Jantung wakil ketua tim Feng berdetak kencang dan mengangguk. Apa yang akan dilakukan ketua Dong? Memaksakan pengakuan melalui penyiksaan. Di sebuah ruangan kecil, Dong Suebing bertemu dengan Ma San yang diborgol. Dia sedang duduk dengan sikap santai sambil menyenandungkan sebuah lagu. Tetapi jika Anda mengamatinya, Anda dapat mengetahui bahwa dia sedang panik dari matanya. Reaksinya hanya menutup-nutupi. Dong Suebing tersenyum dan mengunci pintu di belakangnya. Ma San mendongak. Oh, ketua Dong. Dong Suebing duduk di depannya. Beritahu aku semuanya. Apakah kamu kenal Yu Zuang? Bagaimana dia mati? Ma San bertanya dengan ekspresi kosong. Siapakah Yu Zuang? Saya tidak kenal dia. Yu Zuang adalah suami Yu Meixia. Dong Suebing melanjutkan. Sekitar setengah tahun yang lalu, Yu Zuang dibujuk ke kasino dan kehilangan banyak uang. Terakhir kali dia meninggalkan rumah, dia bilang dia akan pergi ke Jin Dimension. Itu terakhir kali dia terlihat, dan tubuhnya ditemukan di tepi sungai. Kamu tidak mengenalnya, jawab Ma San. Oh, itu dia. Polisi telah menyelidiki dan menyimpulkan dia telah melakukan bunuh diri. Dong Suebing berkata dengan dingin. Karena kamu menolak untuk mengakuinya, maka jangan salahkan aku. Ma San tertegun dan menggerakkan tubuhnya ke belakang. Apa yang akan kamu lakukan? Tindakan ekstrim harus diambil terhadap para preman ini. Dong Suebing berdiri dan berjalan ke meja untuk mengambil pulpen. Dia melepas penutup pena dan berjalan ke arah Ma San. Dia menarik kursinya lebih dekat dan duduk. Kesabaran saya terbatas. Aku akan bertanya lagi padamu. Bagaimana Yu Zuang meninggal? Ma San melihat ke bagian runcing dari pulpen. Aku tidak tahu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.